Misa Minggu berlangsung syahdu di HKBP Sikem, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Boleh jadi nyanyian jemaat kelak membisu dan tak lagi menggaung di antara tembok gereja yang rapuh. Karena bumi di kakinya mengandung seng dan timah yang ingin segera ditambang sebuah perusahaan Cina, dan menurut rencana, lahan gereja akan dijadikan kolam penampungan limbah. Tambang milik perusahaan plat merah asal Cina ini digali di salah satu kawasan paling rawan gempa bumi karena dipenuhi sesar dan patahan geologi. Saat ini menurut rencana, bendungan tailing atau TSF berjarak hanya 15 km dari sesar besar Sumatera dan berada di dalam zona rawan gempa. Menurut Sarah Naibahu, Direktur Yayasan Diakonia Perempuan Kristen atau YPDK, rencana PT DPM tergolong nekat. Juga kita sudah mempunyai kajian ahli bagaimana pembangunan TSF sangat berbahaya karena dia berada di bawah pondasi tanah yang tidak stabil dan kemungkinan jebol. Kajian itu dibuat oleh dua ahli Amerika Serikat terhadap analisa dampak lingkungan yang diajukan DPM. Salah satu poin kritik adalah kemampuan bendungan menahan curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrim. Mengingat bahwa konsekuensinya akan sangat besar, setiap bendungan tailing seharusnya memenuhi standar keamanan tertinggi. Dan yang kami temukan di sini adalah kebalikannya. Mereka bilang bendungannya didesain untuk mampu menahan banjir sekali dalam 100 tahun. Banjir dalam 100 tahun itu bukan hal besar. Kriteria ini digunakan untuk mendesain bendungan kecil yang jika jebol pun tidak berbahaya. Ancaman itu menjadi nyata pada runtuhnya bendungan tailing di Brumadinho, Brazil yang menewaskan 270 orang 2018 silam. DPM berdalih catatan meteorologi yang tidak lengkap menyulitkan pemodelan berjangka panjang. Tidak semena-mena bahwa pendapat ahli dari luar negeri itu selalu benar. Ya. Kemudian kami dalam menjalankan atau merencanakan struktur bendungan itu juga melakukan kajian-kajian. Kemarin itu ada penambahan pengeboran untuk data geoteknikal. Pengeboran oleh DPM adalah bagian dari tuntutan penambahan data oleh Komisi Penilai AMDAL di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Izin tambang sudah keluar, tapi izin membangun bendungan tailing, portal tambang, dan gudang bahan peledak sejauh ini belum dikabulkan. Namun begitu, perusahaan sudah mulai membangun infrastruktur lainnya. Kita akan comply terhadap itu. Perusahaan akan comply terhadap itu. Itu sudah pasti. Jika dalam perjalanannya nanti misalnya kita ajukan desain A dari Komisi Keselamatan Bendungan akan bilang, oh desainmu ini belum memenuhi, kita harus melakukan revisi. Jadi A aksen kah atau jadi B, sehingga itu yang kita ajukan lagi sampai ada persetujuan. NFC membeli tambang Dairi dari Baikri Brothers pada 2018 silam. Perusahaan pemerintah asal Cina ini memang fokus menambang logam non-ferro di luar negeri. Menurut investigasi LSM Inclusive Development International, hasil tambang biasanya diekspor untuk diolah di Cina. Setelah dilebur dan dimurnikan oleh NFC, seng dan timah dijual ke Bursa Komoditas Shanghai atau Bursa Logam London. Sisanya mendarat di Wanshan Group, salah satu pemegang saham NFC dan sekaligus produsen suku cadang kendaraan terbesar yang melayani berbagai merek otomotif antara lain VW atau Toyota. Bagi warga desa, dinamika perdagangan seng global cuma menggandakan tekanan untuk segera membuka tambang baru di lembah Sopokomeo. Rencana itu kelak mengubah kehidupan warga yang saat ini banyak bergantung dari hasil pertanian. Di desa Paronggil, penduduk sudah memasrahkan diri terhadap keberadaan tambang. Menurut Jaben Sihaluhu, bagi warga yang penting adalah tidak hidup berdampingan dengan limbah tambang. Itu. Apa bisa tailing dekat dengan pemukiman? Menurut saya, karena saya pun dulu sudah pernah studi banding ke Pongkor melihat tailing, ya tidak ada pemukiman di dekat tailing.
Warga menuntut relokasi ke tempat lain, tapi istri Jaben kesulitan melepas tanah yang sudah menghidupi keluarga mereka secara turun-temurun itu. Inilah tanah wasiat. Nah, sedikitnya wasiat kami lah sama anak kami, cucu kami nantinya. Jadi kami juga sayang dengan tanah ini. Jadi kami takut gimana lah nanti kemana anak cucu kami, masa depannya gimana. Sekiranya ini rumah diambil, mau kemana orang itu? Sekiranya ini katanya duit, sebentarnya itu. Sebanyak apapun, itu sebentarnya itu. Setelah sempat dikabarkan setuju, HKBP Sikem akhirnya menolak menjual lahan kepada perusahaan. Tapi DPM memastikan jika ditolak, mereka sudah menyiapkan lokasi lain untuk dijadikan kolam limbah.